Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast kami, Latsar Golongan 2, Angkatan 1, Kelompok 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Katrina Rian Setia, CPNS, Epidemiolog Terampil di BPTK LPP Jakarta. Di sini saya akan berperan sebagai host. Lalu apa yang akan kita bahas atau bicarakan kali ini? Topik kita kali ini adalah mengenai kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Insinyur Dewi Tristantini, MT, PhD. Ibu Dewi adalah seorang dosen teknik kimia Universitas Indonesia. Selain itu, Ibu Dewi juga seorang penulis, jurnal, dan buku yang juga memiliki hobi menyanyi. Sebelum kita memanggil Ibu Dewi untuk bergabung bersama kita, saya mempunyai satu pantun. Jalan-jalan membeli kolak. Cakep. Pulangnya tidak lupa membeli sawi. Cakep. Kami ASN berakhlak, siap berbagi ilmu bersama Ibu Dewi. Cakep. Mari kita sambut Ibu Dewi, beri tepuk tangan yang meriah. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Ibu Dewi. Sore, Ibu. Bagaimana kabarnya Ketemu hari anak ini, muda. Bu? Kabar baik, sehat. Baru pulang ini juga. Iya, maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Terima kasih apa-apa. banyak sudah mau mampir di podcast kami. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Ibu Dewi untuk berdiskusi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Ya, monggo silahkan mulai. Ya. Kita mulai ya, Bu. Ya. Menurut perspektif Ibu Dewi, bela negara itu diartikan seperti apa, Bu? Bela negara itu intinya adalah mencintai tanah air, ya, mencintai tanah air, kemudian juga khalifatullah, ya, atau khalifatullah, ya, jadi pembesar negara dan jajarannya. Ya, itu kita harus hormati, kita harus patuhi, dan cinta tanah air itu yang nomor satu. Ya. Tapi kalau bela negara sendiri definisinya ya tentu saja ditentukan oleh pemerintah ya. Tapi kalau Budaya dengar kata bela negara itu artinya cinta kepada tanah air. Ya. Cinta pada tanah air. Lalu bagaimana kesiapsiagaan bela negara itu sendiri, Bu, menurut Ibu Dewi? Kesiapsiagaannya itu kalau di luar negeri ya, di negara Eropa atau Asia sebagian ya di sini ya, Korea, Jepang itu sudah menjadi suatu kewajiban ya bagi anak muda ya melalui wajib militer. Tapi kalau di Indonesia belum ada. Ya. Di Indonesia tidak ada kewajiban, itu Bu Dewi tahu. Jadi masih bersifat sukarela. Jadi ya sebetulnya belum siap kalau mau terus terang. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban, tidak ada undang-undang yang mengharuskan kita mengikuti ya. Di sini notabene bela negara yang fisik ya. Ya. Lebih nomor satu fisik dulu. Nah itu kita tidak ada kewajiban. Jadi ya menurut saya siap nggak siap ya karena tidak ada kewajiban. Beda kalau dengan ada kewajiban ya, misalkan setiap orang minimum seperti di Swedia tempat Bu Dewi kuliah dulu, Norway juga itu ada 9 bulan untuk anak lulus SMA atau sebelum lulus SMA, Ibu Dewi lupa, makanya harus ada 9 bulan yang tidak boleh dianggap sekolah, tapi ikut kursus bela negara.
Jadi itu kalau di ya. Indonesia ini masih militer terbatas pada Polri dan TNI ya Bu ya. Ya, Ini, ada sih rombongan sipil- bela negara ya. sipil Ya, dan itu terbatas itu. Tapi sebetulnya kalau individu itu ya kalau kita ingat Pancasila, kalau kita ingin menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya di situ sudah ada bela negara ya. Sudah ada bela negara. Itu sila-sila Pancasila itu dari yang pertama sampai kelima itu tidak ada yang menyuruh kita melawan negara, tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya bela negara di Indonesia itu didasari Pancasila sajalah. Kalau orang mau melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, otomatis pasti sudah bela negara. Seperti Apapun. contohnya kita merawat tanaman. Iya, apa saja ya. Termasuk masang background merah putih ini juga bela negara kecil. Mini. Lalu Ibu sebagai akademisi, implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ya. Banyak sekali ya kalau Ibu sebagai dosen ya. Dosen senior ya, itu peneliti ya, itu ya kalau kita urutkan yang jelas ya Bu Dewi harus bekerja sebaik-baiknya ya. Apalagi Bu Dewi kan PNS ya. Jadi kewajiban PNS adalah melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Nah, tugas dosen itu ada 3 ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu harus di PNS ya, itu kewajibannya itu ya. Jadi otomatis pendidikan ya, budaya harus mendidik dengan baik murid-muridnya ya. Kemudian meneliti, sebagai peneliti budaya harus memajukan ilmu pengetahuan. Kebetulan bidang Bu Dewi ini adalah herbal, jadi Bu Dewi meneliti tentang herbal, ya, jamu dan sebagainya. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, itu Bu Dewi membantu masyarakat yang memerlukan pengetahuan yang mereka tidak punya. Ya, itu Ibu Dewi sudah melakukan beberapa kali, membantu pabrik jamu, membantu pengusaha jamu untuk membuat formula yang lebih baik ya. Begitu ya. Kalau dosen 3 itu harus. Baik. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Dewi, jangan sungkan-sungkan untuk raise hand. Ya. Apa kira-kira yang ingin bertanya? Silakan, boleh ya. Karena Bu Dewi ya tiap hari menghadapi generasi muda ya. Jadi ya senang sekali kalau bisa ketemu yang masih muda-muda ini. Ya, silahkan Mbak Hani. Selamat sore Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Selamat sore, waalaikumsalam. Saya mau nanya nih, sebagai generasi muda atau generasi milenial kan banyak banget tantangannya untuk kita bisa bela negara. Ada nggak sih kiat-kiat khususnya sebagai generasi biar kita tetap terus jiwa kita Pancasila gitu Bu? Kiat-kiatnya. Ya, pertama harus percaya dulu, percaya bahwa Pancasila itu benar ya. Ya, nggak beda, mirip-mirip dengan way of life ya. Kan way of life kita itu agama atau kepercayaan ya. Tapi Pancasila ini sebetulnya juga bagian dari way of life kita. Jadi yang pertama harus percaya bahwa Pancasila itu benar ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh orang barat ya, banyak peneliti asing itu yang mengatakan bahwa Pancasila itu pantas menjadi dasar setiap negara ya. Kalau kalian tahu ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Tidak ada orang yang berketuhanan
yang benar, ya, berketuhanan yang Maha Esa yang benar, yang menyuruh kita untuk korupsi, tidak ada. Peri kemanusiaan, ya, yang adil dan beradab. Misalkan, tidak ada yang menyuruh kita menyekap orang, ya, membuat sakit orang lain, tidak ada. Ya. Kepersatuan Indonesia juga itu bersatu. Ya. Keempat, kerakyatan dan seterusnya, itu demokrasi, keadilan sosial, itu juga sendi-sendi internasional, ya, nilai-nilai internasional, kebaikan internasional atau universal, itu semua ada di dalam Pancasila. Jadi kalau kita percaya kepada Pancasila, whatever our religion, whatever our way of life, ya, apapun kita, siapapun kita, kalau memang bangsa Indonesia, ya, kita percaya pada Pancasila akan kebenarannya. Nah, kalau sudah percaya, ya kita ikuti. Nah, kalau kita ikuti, pasti kita sudah bela negara dengan sendirinya. Begitu? Ya, luar biasa sekali ya. Bahkan orang luar Gimana, negeri Hani? Hani sudah puas belum? Terima kasih Bu atas saran Ya, dan sama-sama. Baik, untuk yang terakhir, apa pesan atau saran bagi kami Bu CPNS ini untuk mendalami lagi bagaimanakah itu nilai-nilai bela negara, karena di sini kami masih belajar tentang bela negara seperti apa. Ya, ya, gini, kita hidup di suatu tempat, ya, kita hidup di suatu tempat, berkarya, lahir di situ, ya, kita harus punya rasa cinta, ya. Intinya itu, cinta kepada tanah air. Nah, kalau orang jatuh cinta saja, ya, saling jatuh cinta gitu ya, itu kan selalu ingin menyenangkan pasangannya kan? Ya kan? Betul nggak? Kalau lagi cinta, ya, ya kita ingin menyenangkan pasangannya. Nah, kepada negara pun juga begitu. Kita harus berbuat baik supaya negara ini menjadi makin baik. Caranya ya bagaimana? Ya sesuai dulu yang tadi Ibu katakan, ya, harus mencintai Pancasila, ya, harus percaya. Nah, ini percaya ini yang Bu Dewi katakan, percaya itu suatu anugerah, ya. Kita tidak bisa kok dipaksa untuk percaya. Ya. Bu Dewi ngalami orang di luar negeri pada nggak percaya pada Tuhan, itu temannya Bu Dewi banyak. Ya. Tapi mereka percaya kepada nilai-nilai universal. Mereka bilang kalau jujur, ya, rakyat itu jujur seperti negara-negara di Skandinavia, Eropa Utara, itu pasti negaranya maju. Wah, betul. Meskipun mereka tidak beragama, bukan Bu Dewi menganjurkan tidak beragama, bukan. Tapi kejujuran itu nilai suatu agama. Sebaliknya, kalau agama tanpa kejujuran, ya sudah bubar. Ya. Jadi negara-negara lain mungkin tidak memikirkan agama, tapi tahu kejujuran. Tapi banyak negara memikirkan agama, tidak memikirkan kejujuran. Artinya apa? Ya artinya negara itu nggak maju-maju karena rakyatnya nggak jujur. Nah, dalam hidup ini mulailah langkah pertama dalam hidup kalian yang baru mau jadi PNS ini. Jujurlah. Kalau sudah jujur, nanti keberuntungan akan datang, kepandaian akan datang, uang akan datang, nggak akan kekurangan. Percaya itu, ya. Begitu, mulai dari kejujuran. Siap, Bu. Berarti memang harus balance, ya, harus seimbang antara agama dan kejujuran. Iya, agama dan tadi dasar negara, ya. Dan nilai-nilai universal, ya.
nilai-nilai universal itu apa? Kejujuran, kesetiaan, ya, tanggung jawab, ya, tenggang rasa, ya, itu semua manusia pasti bilang, oh itu bagus. Nah itu nilai-nilai universal, dan Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai universal, dan nilai-nilai universal juga nilai-nilai agama. Sama, tidak ada agama yang bilang bahwa orang itu nggak usah jujur, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa merangkum yang ada dari semua tadi, dasar negara, way of life, agama, atau kepercayaan, atau nilai-nilai universal, ternyata sama. Ya sudah, nggak masalah. Bela negara pasti akan menjadi sifat dan bagian dari kita semua. Gitu. Sebenarnya kami ingin lebih lama lagi berbincang dengan Ibu Dewi. Tapi karena terbatasnya waktu, saya mohon maaf sekali, Bu. Kami benar-benar merasakan manfaatnya, dan kami jadi lebih bersemangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu di dalam hidup kami. Terutama itu tadi pesan dari Ibu Dewi ya, sebagai CPNS, nggak cuma CPNS ya, sebagai setiap makhluk hidup, manusia harus memiliki kejujuran. Ya. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Sama-sama. Sukses untuk kalian semua ya. Iya, terima kasih Bu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Dewi. Bye. Dah.